Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Pujiani, NIM 200512140666 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang subnetting. Pengertian: subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Fungsi subnetting: yang pertama, mengefisiensikan alamat IP. Yang kedua, mengurangi traffic jaringan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Tujuan subnetting: yang pertama, untuk mengefisiensikan pengalamatan. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 sampai 10 atau 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang kelima, untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang keenam, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mensimulasikan subnetting menggunakan software Cisco Packet Track. Nah, di sini ada satu router, ada dua switch yaitu lab 1 dan lab 2. Dan di setiap lab itu ada 3 PC, PC1, PC2, PC3, dan PC4, PC5, PC6. Oke, langsung saja kita setting pada routernya. Nah, di sini ada gigabit 0 ini untuk lab 1 dan gigabit 2 untuk lab 2. Nah, kita klik yang gigabit 0. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.62. Nah, untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Nah, jangan lupa untuk portnya kita on-kan. Nah, selanjutnya yang gigabit kedua, untuk IP address-nya masih sama, namun yang belakang yaitu 1.128 untuk subnet mask-nya sama. Oke, sekarang kita cek IP address-nya yang PC1. Nah, di sini IP address PC1-nya yaitu 1.1 atau 192.168.1.1, dan untuk subnet mask-nya 192, dan untuk gateway-nya yaitu sama seperti di lab 1. Nah, untuk yang PC2 sama 1.2, untuk subnet mask-nya yaitu sama 192, dan gateway-nya sama seperti yang lab 1. Untuk PC3-nya 1.3, untuk subnet mask-nya sama. Nah, di sini gateway-nya tidak ada ya teman-teman, karena di soal itu tidak perlu diberi gateway. Nah, untuk PC4, di PC4 yaitu 1.65, dan untuk subnet mask-nya masih sama
dan untuk gateway-nya yaitu 1.12826. Nah, untuk gateway-nya yaitu sama dengan di lab 2, 1.126. Oke, lalu kita close. Lalu physical 5 kita cek IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya yaitu 1.66. Untuk gateway-nya maksudnya subnet mask-nya sama, lalu gateway-nya kita kosongkan, kita close. Lalu untuk PC ke 6 di sini IP address-nya yaitu 1.67. Untuk subnet mask-nya sama, dan untuk gateway-nya kita kosongkan. Nah, setelah itu kita klik simulation, dan untuk edit filternya kita hanya centang yang di ICMP-nya saja. Oke, selanjutnya kita close. Nah, di sini kita beri pesan dari PC 1 ke PC 3. Selanjutnya kita jalankan. Nah, maka pesan akan melewati lab 1 lalu ke PC 3, dan PC 3 akan memberikan feedback kepada PC 1. Nah, di sini komunikasinya berhasil ya, karena meskipun PC 3 tidak memiliki gateway, namun dia masih bisa mengembalikan karena masih dalam satu ruangan. Jadi di sini masih dalam satu ruangan yaitu di lab 1. Lalu kita delete. Nah, selanjutnya kita memberi pesan dari PC 1 ke PC 4. Lalu kita jalankan. Nah, di sini melewati lab 1, lalu ke router, ke lab 2, lalu ke PC 4. Nah, lalu pesan akan kembali ke router. Nah, di sini ternyata berhenti di router karena untuk mencari IP yang dicari. Lalu kita next. Lalu ke PC 1 lagi. Nah, ternyata berhasil ya teman-teman, karena PC 4 dan PC 1 sama-sama memiliki gateway. Kita lanjut dari PC 2 ke PC 5. Lalu kita next. Nah, di sini komunikasi tidak komplit karena PC 5 tidak memiliki gateway, sehingga tidak bisa mereplay pesan atau tidak bisa mengembalikan pesan. Oke. Lalu kita delete. Selanjutnya itu PC 3 ke PC 6. Lalu kita next. Nah, di sini ada tanda merah ini karena komunikasinya tidak berhasil, sebab PC 3 dan PC 6 sama-sama tidak memiliki gateway untuk mengeluarkan atau tidak bisa untuk mengirim pesan. Nah, di sini fungsi gateway yaitu untuk melempar sebuah IP yang dicari yang tidak ada di networknya, dan perlu teman-teman ingat bahwa komunikasi itu kan dua arah ya. Jadi apabila salah satu tidak memiliki gateway, maka komunikasi juga akan terganggu. Oke, lalu kita delete. Nah, selanjutnya kita klik real time. Oke, di sini akan kita cek. Kita klik. Nah, di sini kita klik dulu di PC satunya ya teman-teman. Nah, kita ketikkan tracer. Kemudian ketikkan IP PC 3 karena tadi kan PC 1 mengirim pesan ke PC 3 di 192.168.131. Nah, di sini ternyata berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke PC 2. Kita klik command prompt. Nah, di sini PC 2 kan tadi ke PC 5. Nah, lalu kita ketikkan lagi threshold, kemudian
kita ketikkan IP address-nya yang PC5. Nah, ternyata di sini hanya terkirim ke router dan tidak kekirim ke PC5. Selanjutnya yaitu PC3. Nah, kita klik command prompt, lalu kita masukkan IP address-nya yang PC6 karena tadi kan PC3 ke PC6, lalu kita enter. Nah, karena PC3 dan PC6 tadi kan tidak memiliki gateway, maka sudah pasti akan keluar request timeout atau pesan tidak dapat terkirim. Baiklah, itu saja yang dapat saya share kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.